Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahdu Filzah dengan NIM 20134125 dari Prodi Geografi MK, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Geografi Regional Indonesia pada Geografi Regional Papua. Pertama itu profil Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian timur wilayah Papua milik Indonesia. Wilayah timur merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat atau Paba. Provinsi Papua memiliki luas sekitar 300.224,37 juta kilometer persegi yang merupakan provinsi terbesar dan luas pertama di Indonesia. Lalu itu letak luas dan batas kepulauan Papua. Secara astronomis, Pulau Papua terletak di posisi 0 derajat 20 lintang selatan dan sampai 10 derajat 42 lintang selatan membentang dari 131 derajat bujur timur hingga 151 derajat timur. Provinsi Papua terletak di antara 2 derajat 25 lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 130 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Total wilayah Provinsi Papua adalah sekitar 3.762 kilometer persegi atau 19,3% dari total wilayah kepulauan Indonesia. Provinsi Papua adalah provinsi dengan luas wilayah paling besar di Indonesia. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi karena dipengaruhi oleh iklim tropis basah. Kelembapan rata-rata berkisar antara 78 sampai 81%. Suhu udara rata di siang hari 26 sampai 29 derajat Celcius dan pada malam hari 17 sampai 20 derajat Celcius. Lalu topografi Papua. Topografi daerah cukup bervariasi mulai dari dataran hingga landai dan berbukit gunung atau gunung sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 hektar yang terdiri dari 4 distrik, yaitu distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Habepura, dan Muara Tami. Terdapat sekitar 30% tidak layak huni karena terdiri dari perbukitan yang terjal, rawa-rawa, dan hutan lindung. Pulau Papua memiliki bentuk yang menarik bila dilihat dari bentuk pulaunya serta proses evolusi yang terjadi padanya dalam jutaan tahun yang dapat diibaratkan berbentuk dinosaurus berubah sampai pada burung cendrawasih atau bird of paradise. Pulau Papua atau New Guinea Island berada sisi 13, 14, 19 bujur timur sampai 15, 48 bujur timur. Pulau tersebut memiliki panjang sekitar 2.400 km dan sekitar 660 km. Secara fisiografi, Pulau Papua dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Van Bemmelen pada tahun 1949, yaitu 1. Bagian peninsula barat atau kepala burung terhubung dengan bagian badan utama dari pulau tersebut oleh bentuk leher yang menyempit. Yang kedua, bagian daratan utama badan. Ketiga, bagian timur ekor burung. Bentuk tersebut diyakini akibat adanya tumbukan konvergen antara kedua lempeng yang telah disebutkan. Ini juga berawal dari zaman tersier dan berlangsung hingga sekarang. Ini dikenal sebagai Orogen Melanesia. Struktur tertua di Papua dihasilkan dari pergerakan bumi pada masa Proterozoikum, namun hanya sedikit data yang diperoleh dari kurang dan memberikan pengaruh pada fase tektonik pulau itu. Adanya aktivitas tektonik pada Miocene akhir yang menghasilkan Orogen Melanesia menyebabkan pola struktur pulau tersebut menjadi sangat rumit dan khas. Oleh karena itu, proses organisasi tersebut telah menentukan fisiografi Papua seperti yang terlihat dari sekarang. Keunikan Pulau Papua itu memberikan konfigurasi pada gaya deformasi yang berbeda secara lengkap dan kerak benua dan kerak samudra dalam waktu yang cukup lama. Namun, di Papua Timur, deformasi dihasilkan pada jalur deformasi yang lebar 300 km dengan arah barat sampai timur yang meluas sampai ke Papua Nugini dan mencakup hampir semua pegunungan yang menyusun badan pulau tersebut. Dan jalur ini disebut dengan New Guinea atau Mobile Belt, sedangkan di Papua terdapat penyelesaian terhadap kerak bumi sepanjang rekahan kerak utama yang melewati jalur sesar naik Papua. Ini kita masuk ke laut, sungai, dan danau. Yang pertama itu ada laut Arafuru. Adalah wilayah perairan yang berada di antara Australia dan Pulau Papua.
Samudra Pasifik. Luasnya adalah 650.000 km persegi dan kedalaman maksimal adalah 3,48 km. Yang kedua yaitu Laut Banda yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Dan berukuran 500 kali 1.000 km ini terpisah dari Samudra Pasifik oleh beratus-ratus pulau, serta Laut Halmahera dan Seram. Pulau-pulau yang berbatasan dengan Laut Banda antara lain Sulawesi di sebelah barat, Buru, Ambon, dan Seram dan Kepulauan Kai. Yang ketiga itu ada Laut Halmahera yang terletak timur bagian tengah Laut Mediterania Australia. Pusat laut ini terletak 1 derajat dan 129 derajat yang dan berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Pulau Halmahera di barat, Waigeo dan Irian Jaya di timur, serta Laut Seram di selatan. Laut Halmahera menutupi sekitar 95.000 km dan topografinya memisahkan basin dan pegunungan. Yang kelima yaitu Laut Seram, salah satu dari beberapa laut kecil di kepulauan Indonesia. Ini merupakan bagian dari Samudra Pasifik dengan luas kira-kira 12.000 km persegi terletak di antara Buru dan Seram. Laut Seram juga merupakan habitat untuk beberapa jenis zombie tropis dan ikan lain, seperti banyak laut kecil yang Indonesia. Laut ini berbatu dan memiliki aktivitas tektonik yang sangat aktif. Itu sungai, langsung sungai, dan selanjutnya sungai. Yang pertama itu sungai Mamberamo. Sungai sepanjang 1.120 km yang terletak di provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di pegunungan Jaya dan bermuara di Samudra Pasifik. Namun, nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4,550 meter kubik persegi. Beberapa suku terasing bermukim di wilayah sungai ini yang kaya akan keanekaragaman hayati. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki Amazon Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia. Selanjutnya, Sungai Bian. Sungai ini mengalir di wilayah selatan Pulau Papua yang beriklim hutan hujan tropis. Suhu rata-rata tahun sekitar 20 derajat Celcius bulan terpanas adalah Oktober dengan waktu suhu rata-rata 25 derajat Celcius dan terdingin Juni sekitar 20 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata tahunan adalah 2.952 mm, kemudian dengan curah hujan tertinggi adalah Mei dengan rata-rata 405 mm dan terendah Agustus rata-rata 62 mm. Lalu kita masuk ke danau. Yang pertama itu ada Danau Sentani, yang terletak di Papua, Indonesia. Danau berada di bawah lereng pegunungan cagar alam High Alps yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau ini berbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Danau Sentani memiliki luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 dari permukaan laut. Danau ini Sentani merupakan danau terluas di Papua. Danau ini juga terdapat 21 buah kecil pulau mengisi danau yang indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani tersendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B. Albin ketika melaksanakan misionaris. Yang ketiga itu Danau Kamakawalo. Berada di lokasi Lubuk, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Pindahan Danau Kamakawalo ini ditutupi hutan yang lebat sehingga menambah keelokan danau saat ini. Lalu Danau Rombebait adalah danau terletak di Papua Indonesia. Luas danau ini 13.745 hektar dan merupakan danau terbesar kedua di Papua setelah Danau Sentani. Danau ini terletak di sebelah kanan dari aliran Sungai Mamberamo dan berjarak 20 km dari Samudra Pasifik. Kabupaten terdekat dari danau inilah Kabupaten Sarmi. Kita masuk ke flora di Papua. 1. Anggrek hitam. Salah satu jenis anggrek, yaitu anggrek hitam, hanya bisa ditemui di Kalimantan dan Papua. Walau sama-sama bernama anggrek hitam, keduanya tetap memiliki perbedaan. Anggrek hitam Papua memiliki helai bunga berwarna hitam pekat dengan putih berwarna cerah. Yang kedua itu buah merah. Buah merah ini bisa ditemui di wilayah Papua Nugini dan dikenal dengan nama Marica. Sedangkan di Papua, buah merah dikenal dengan nama Kwansu. Buah merah ini tumbuh dengan terbungkus kulit berupa daun hijau tebal. Buah ini memiliki 30 jenis, namun hanya 4 jenis yang banyak diperjualbelikan dengan harga tinggi. Yang ketiga itu ada matwa.
adalah tanaman yang berasal dari Papua. Lalu kita masuk ke fauna di Papua. Yang pertama itu burung cendrawasih atau Paradiseidae, merupakan burung yang habitatnya tersebar di wilayah Indonesia Timur. Burung dengan warna yang sangat indah ini memiliki 42 jenis yang 30 diantaranya berada di Indonesia. Yang kedua, kakatua raja yang juga dikenal sebagai kakatua hitam besar adalah salah satu burung yang berasal dari Papua dan Australia. Kakatua jenis ini memiliki paruh berwarna hitam yang sangat besar dengan belang warna merah di pipinya yang sangat-sangat menonjol. Yang ketiga itu kasuari gelambir ganda adalah dari salah satu dari dua jenis burung dalam suku Kasuarai. Daerah sebaran burung ini adalah hutan tropis dan pegunungan di Papua. Kosari memiliki tanduk di atas kepalanya terdapat membantu berjalan di habitatnya berupa hutan lebat. Lalu kita masuk ke penduduk di Papua. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Papua sebanyak 4,3 juta jiwa yang terdiri dari 2,94 juta jiwa laki-laki dan 2 juta perempuan. Jumlah ini hanya sebesar 41% dari total penduduk Jakarta yang mencapai 10,56 juta jiwa. Penduduk terbanyak di Papua ada di kota Jayapura, yakni 358.000 jiwa. Mereka terdiri dari 212.000 laki-laki dan 146.000 perempuan. Sedangkan Kabupaten Supiori memiliki penduduk paling sedikit di bumi Cendrawasih, yakni 22.000 jiwa. Secara rinci, penduduk di Supiori terdiri dari 22.000 laki-laki dan 12.000 perempuan. Berdasarkan kelompok umurnya, penduduk Papua yang berusia produktif 15 sampai 64 tahun mencapai 3 juta jiwa. Penduduk Papua yang usianya belum produktif 0 sampai 14 tahun sebanyak 1,16 juta jiwa. Sedangkan penduduk Papua yang usia sudah tidak produktif atau 65 tahun ke atas sebanyak 145.000 jiwa. Papua provinsi yang terletak di ujung timur wilayah Indonesia dan beribu kota di Jayapura, yang lain mencapai 312 km persegi. Sementara dari 4,30 juta penduduk Papua, sebesar 42,43% atau sekitar 3,99 juta penduduk berdomisili sesuai KK atau KTP. Sementara itu sisanya sebesar 7,17% atau sekitar 308.000 penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK atau KTP. Jumlah ini merupakan indikasi bahwa penduduk yang berimigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya dan sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK atau KTP yang lagi cukup banyak. Hasil ASP 2020 ini mencatat mayoritas penduduk Papua didominasi oleh milenial dari generasi Z. Proporsi generasi milenial sebanyak 32,9% atau sekitar 1,3 juta dan generasi Z sebanyak 30,38% dari total populasi Papua atau sekitar 1,30 juta. Namun, dari sudut pandang demografi, seluruh generasi milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif. Lalu masalah pendudukan di Papua. Masalah kependudukan di Provinsi Papua sudah menjadi hal yang perlu diserusi mengingat pertumbuhan penduduk sangat tinggi di provinsi ini. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini telah membawa berbagai masalah sosial di mana persaingan mendapatkan lapangan kerja selalu berpihak pada orang yang lebih mempunyai kualitas dan daya saing tinggi, sementara pada umumnya masyarakat asli Papua masih belum bisa bersaing dengan orang luar yang mempunyai keahlian lebih. Pada prinsipnya, kebijakan otonomi khusus dimaksudkan untuk membangun ketertinggalan orang asli Papua di berbagai sektor pembangunan yang dapat maju dan mandiri serta menata kehidupan yang lebih baik. Provinsi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, guna meningkatkan kesejahteraan hidup serta memiliki hak dalam menikmati hasil pembangunan secara wajar. Namun jika dilihat dari secara jujur, masyarakat asli Papua umum masih belum mampu bersaing secara mandiri di beberapa bidang dibandingkan dengan saudara yang bukan masyarakat asli Papua. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah guna menetapkan suatu regulasi atau perdasis pengendalian pertumbuhan penduduk, namun harus terlebih dahulu mengadakan koordinasi bersama-sama dengan instansi terkait maupun stakeholder guna membangun kesepahaman
kesepahaman maupun kesatuan penuh pandangan tentang perlunya penyusunan regulasi dalam pertumbuhan tersebut. Kita masuk ke aktivitas ekonomi. Ekonomi Papua adalah analisa kemajuan ekonomi dari berbagai bidang dan peningkatan kualitas kesejahteraan orang Papua. Kondisi perekonomian Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda pada tahun 2018 mengklaim kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi kedua provinsi yang harus dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, juga didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang kemudahan dalam mengangkat hasil ekonomi serta ditujukan untuk bisa mempercepat jalannya lintas perekonomian. Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara masif dilakukan sejak tahun 2002. Meningkatnya pembangunan selaras dengan besarnya alokasi dana otonomi khusus atau otsus dan dana tambahan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pemerintah kembali menganggarkan dana otsus untuk Provinsi Papua sebesar 5,85 triliun dan Provinsi Papua Barat 2,51 triliun. Untuk mengakselerasi pembangunan, pemerintah juga menyiapkan dana tambahan infrastruktur sebesar 2,82 triliun untuk Papua. Sebagian besar mata pencarian penduduk di sektor pertanian sebagai petani tradisional dan masih terdapat juga masyarakat pramu. Untuk satu pertanian, komoditi pertanian dalam arti luas yang menonjol itu kentang, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kubis, wortel, sayur sawi, dan bawang daun komoditi tanaman dengan meliputi kentang, jagung, keladi, dengan luas panen 10 juta ribu 603,252 hektar yang total produksi sebesar 72.655,88 ton per tahun. Perkebunan. Jenis komoditi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi atau biokopi, tel jeruk, dan merasan pisang. Jadi tanaman perkebunan yang melonjak terdiri dari kopi dengan luas lahan 134,15 hektar, produksi sebanyak 28,8 ton. Ternakan jenis komoditi peternakan melonjak oleh babi, kelinci, dan ayam buras. Lalu perikanan, jenis perikanan darat yang melonjak oleh ikan mas, ikan nila, terutama ikan nila merah. Kehutanan, luas hutan itu 1.500.531 hektar, sekitar 94% dari total luas wilayah kabupaten. Hutannya antara lain hutan tropis dengan beberapa jenis kayu seperti Araucaria, Liberaceus, Gerville, Metrodidaris, Tristanis, dan Daridium. Beberapa jenis tumbuhan khas yang Papua menonjol adalah Papua cenderung sp dan Propodactus papuaranus. Sosial budaya pendidikan. Jumlah TK 1 buah, murid 15 orang, dan 2 guru. Jumlah SD 58 buah, murid 15.643 orang, dan guru 102 orang. Jumlah SLTP 4 buah, siswa 622 orang, dan gurunya 20 orang. Jumlah SMU 2 buah, sisanya siswa 178 orang dan guru 6. Lalu kesehatan. Jumlah puskesmas 6 buah tersebar di 6 pusat distrik, kondisi fisiknya rata dalam keadaan rusak. Puskesmas membantu 11 unit dan puskesmas keliling 1 unit, sedangkan balai pengobatan 6 unit. Rumah sakit dan dokter belum ada, tenaga medis dan paramedis sebanyak 84 orang, di mana 72 orang telah menjadi pegawai negeri sipil, sedangkan 12 orang lain lagi belum diangkat menjadi pegawai negeri. Jumlah bidan desa 23 orang, karena obat-obatan peralatan habis pakai sangat terbatas. Agama. Sebagian besar penduduk beragama Katolik dan Protestan, dengan antara umat beragama sangat ekonomis. Tahun anggaran 2007 dan 2008, pemerintah Kabupaten Pegunung Bintang telah memberikan dana bantuan pada bidang ini. Lalu itu kultur budaya Papua. Suku asli yang mendiami wilayah ini adalah suku Ngalum atau Sindo, berasal dari ras Negrito Melanesia.
Suku Ngalum terbagi lagi menjadi beberapa suku kecil atau suku Katemban atau Kupel, suku Baton, suku Kambon, suku Maurot, suku Wetji, dan suku Yep. Dan punya kesamaan dengan suku Ngalom yang berada di wilayah PNG. Suku Ngalom susunan keluarga terbangun atas prinsip patrilineal dan laki-laki dipandang mempunyai magic atau power, simbol kekuatan dan kekuasaan. Pimpinan adat tidak berdasarkan keturunan tetapi lebih pada kemampuan individu atau primus inter pares. Suku Ngalum hidup harmonis dan berdampingan dengan suku lainnya yang datang dan menetap di sana. Pada tahun anggaran 2008, pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintan telah memberikan dana bantuan kepada bidang ini sebesar kurang dari 2.000 triliun, 2.000 juta. Baik, itu dia hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.